بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Al-Hikayatut Tasi'ata Asyrata. Adapun ini ialah hikayat yang ke-19, Syufqati, membahas tentang ulas asih. Pembahasan ini pada yang ke-19, alhamdulillah kita lanjut kisah-kisah yang ada pada kitab An-Nawadir. Hukiya anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikisahkan bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kharaja li salatil Eid. Keluar siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam li salatil Eid, untuk melaksanakan sholat Id. Wasibyanu yal'abuna, dan adapun anak-anak kecil, sementara anak-anak kecil yal'abuna, ialah sedang bermain siapa anak-anak kecil. Wa fihim sabiyun jalisun, dan ialah tetap di antara anak-anak yang bermain itu sabiyun, adapun seorang anak kecil, jalisun, yang duduk, fi nahiyatin, duduk di pinggir, di sebelah pinggir, di pinggir dari anak-anak yang bermain itu. Ya beki, sambil lalu menangis siapa anak kecil itu. Wa alaihi thiyabun khaliqatun, dan ialah tetap dikenakan oleh anak kecil itu, yang dipakai anak kecil itu thiyabun, adapun pakaian-pakaian khaliqatun, yang sudah usang, yang sudah lusuh. Faqala lahun Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka bertanya lahu, kepada anak kecil yang menggunakan pakaian yang sudah lusuh itu, dan dia duduk di pinggir di antara anak-anak yang sedang bermain. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayyuhas sabiyyu ma laka tabki wala tal'ab ma'as sibyani. Ayyuhas sabiyyu, wahai anak kecil, ma laka, mengapa kamu, atau ma laka, apa yang terjadi terhadapmu, tabki, engkau menangis, wala tal'ab, dan engkau tidak ikut bermain, ma'as sibyani, bersama anak-anak yang lain. Faqala lahu as-sabiyyu wa huwa lam ya'rif annahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka menjawab lahu, kepada pertanyaan Nabi Muhammad, as-sabiyyu, siapa anak kecil itu, wa huwa, sedangkan anak kecil itu, lam ya'rif, belum mengenal siapa anak kecil itu, annahu, bahwa sesungguhnya yang bertanya an-Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khalli anni ayyuhar rajul, ini modelnya diusir. Tinggalkanlah, khalli, tinggalkanlah, anni, diri saya, tinggalkanlah engkau, anni, menjauhi saya, ayyuhar rajul, wahai pria dewasa. Fa inna abi mata fi waswati kadza ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa inna abi, maka sesungguhnya ayah saya, mata, telah meninggal siapa ayah saya, fi waswati kadza, di sebuah peperangan
yang itu. Maksudnya nggak dijelaskan di sebuah peperangan. Ma'an Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, meninggal bersama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, artinya dalam peperangan bersama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Fatazawwajat ummi bizaujin ghairihi. Fatazawwajat, maka kemudian menikah ummi, siapa ibu saya, bizaujin, dengan laki-laki, ghairihi, yang lainnya. Fa akala mali wa akhrajani zaujuha min baitihi wa laysa li ta'amun wala syarabun wala thiyabun wala baitun awi ilaihi. Fa'akalah, maka memakan siapa ayah tirinya itu, mali, akan hartaku, wa akhrajani, dan mengeluarkan atau mengusir siapa ayah tiriku, ni kepadaku. Wa akhrajani, dan mengeluarkan atau mengusir ni kepadaku, zaujuha, siapa suaminya ibuku, berarti ayah tirinya, min baitihi, dari rumahnya ayah tiri. Walaisali, dan tidak ada, li, ialah tetap saya miliki, to'amun, apa makanan, artinya tidak memiliki makanan, wala syarabun, juga tidak mempunyai minuman, wala thiyabun, tidak pula mempunyai pakaian, wala baitun, dan tidak pula rumah, awi ilaihi, yang saya dapat berteduh ke rumah itu. Falamma ra'aitu sibyana zawil aba'i yal'abuna wa alaihimus thiyabu tajaddada huzni wa musibati. Falamma ra'aitu, maka tatkala saya telah melihat, as-sibyana, akan anak-anak, zawil aba'i, yang masih mempunyai ayah, yal'abuna, sedang bermain mereka yang memiliki ayah, wa alaihimus thiyabu, dan juga ialah tetap bagi mereka thiyabu, apa, baju-baju atau pakaian-pakaian yang bagus. Artinya ketika Nabi Muhammad melihat anak-anak yang lain punya bapak, memiliki baju yang bagus, tajaddada, maka menjadi-jadi kesedihan saya, apa huzni, apa kesedihan saya, wa musibati, dan musibah saya. Jadi merasa terpukul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falidzalika bakaitu, maka sebab itu bakaitu, saya menangis. Fa akhadha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi yadihi wa qala lahu. Fa akhadha, maka memegang an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bi yadihi, akan tangan anak tersebut, wa qala lahu, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, artinya diajak bicara anak tersebut, ama tardo an akuna laka ana aban. Kalau dalam teks yang lain tidak ditaukidkan dengan kalimat ana. Wa Aisyatu umman wa Fatimatu ukhtan wa Aliyun umman wal Hasanu wal Husainu ikhwatan. Ini isi ucapan Nabi Muhammad SAW untuk membahagiakan anak tersebut. Amat tardo, apakah engkau tidak rela, an akuna, jikalau saya menjadi laka bagimu, aban, seorang ayah, wa Aisyatu, dan Aisyah, umman, menjadi ibumu, wa Fatimatu ukhtan, dan Fatimah sebagai saudara perempuanmu, wa Aliyun, dan sahabat Ali, amman, adalah sebagai pamanmu, wal Husainu, sedangkan Hasan dan Husain, ikhwatan, sebagai saudaramu. Faqal, karena dia, si anak ini tidak tahu, faqala, maka laki-laki itu berkata, anak kecil itu berkata, kaifala ardo ya Rasulullah. Oh, ini sudah tahu ini.
Anak itu berkata, bagaimana mungkin saya tidak rela wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fahamalahu ila manzilihi wa albasahu ahsanat thiyabi. Fahamalahu, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa anak kecil itu ila manzilihi, ke rumah beliau, wa albasahu, dan memakaikan siapa Nabi pada anak kecil itu ahsanat thiyabi, dengan berbagai pakaian yang terbaik. Kemudian wa zayyanahu wa at'amahu wa ardahu. Wa zayyanahu, lalu menghiasi Nabi Muhammad pada anak kecil itu, wa at'amahu, dan memberikan makan siapa Nabi pada anak kecil itu, wa ardahu, dan membuatnya senang siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada anak tersebut. Fa kharaja dhahikan masruran ya'du ila sibyan. Fa kharaja, lalu anak kecil itu keluar rumah, dhahikan, dalam keadaan tertawa, masruron, dan juga senang, ya'du ila sibyan, kemudian pergi dia, artinya bermain, ila sibyani, bersama anak-anak yang lain. Falamma ra'auhu qalu lahu anta al-ana, ini kurang alifnya. Qalu, falamma ra'auhu qalu lahu, ketika ra'auhu, melihat siapa sibyan, anak-anak yang lain pada anak yang satu itu, faqalu, maka mereka bertanya lahu, kepada anak kecil itu, antal an kunta tabki fama laka sirta masruron. Antal an, kamu sekarang, artinya begitu senang, padahal tabki, kamu dulu nangis. Fama laka, artinya tabki, selalu menangis. Fama laka, lalu apa yang membuatmu sirta, menjadi siapa kamu, masruron, orang yang bergembira. Artinya dulu itu kamu sering menangis, dan sekarang apa yang terjadi, kok kamu itu senang sekali. Faqal, maka anak itu menjawab, kuntu ja'ian. Kemudian fasyabu'tuh wa ariyan faktasaitu. Kuntu, katanya jawabannya, dulu saya ja'ian, ialah kelaparan. Fasyabu'tuh, lalu saya kenyang. Wa ariyan, dulu saya telanjang. Faktasaitu, lalu berpakaian. Wa yatiman, fasara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abi, wa Aisyatu ummi, wa Fatimatu ukhti, wa Aliyun ammi. Wa yatiman, saya juga dulu tuh yatim. Fasara, maka menjadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, abi, ialah sebagai ayahku, wa Aisyatu, dan Siti Aisyah, ummi, adalah ibuku, wa Fatimatu ukhti, dan Fatimah adalah saudariku, wa Aliyun ammi, dan sahabat Ali adalah pamanku. Faqala sibyan, maka berkata atau bertanya as-sibyanu, siapa anak-anak kecil yang lain itu, laita aba ana kulluhum matu fi tilkal waswati. Apa kata anak-anak yang lain? Laita aba ana, andaikan saja ayah-ayah kami semuanya, kulluhum, semuanya, matu, ialah meninggal ayah-ayah kami, fi tilkal waswati, pada peperangan itu. Wastamarra as-sabiyyu indan Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta kubida. Wastamarra, dan anak-anak kecil tersebut, wastamarra, dan anak kecil tersebut, wastamarra, dan terus menerus as-sabiyyu, anak kecil itu tinggal indan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hatta kubida, hingga beliau
wafat anak kecil itu. Fa kharaja yabki wa yahsut turabah ala ra'sihi. Fa kharaja, lalu setelah beliau wafat, yabki, menangis anak kecil itu. Artinya anak kecil itu keluar seraya menangis, wa yahsut turabah, dan menaburkan debu atau pasir, siapa anak kecil itu, ala ra'sihi, ke atas kepalanya, wa yaqul, dan berkata, al-an sirtu yatiman, sekarang sirtu, saya menjadi yatiman, sebagai anak yang yatim setelah Nabi Muhammad wafat. Al-an sirtu ghoriban, sekarang saya menjadi orang asing. Kemudian fadhammahu Abu Bakrin radhiyallahu taala anhu ila nafsihi. Fadhammahu, kemudian menggabungkan hu, pada anak kecil itu, Abu Bakrin, siapa Abu Bakar radhiyallahu anhu, ila nafsihi, untuk bersama, tinggal bersama beliau. Jadi ini kisahnya seorang anak yang yatim, yang kebetulan pada saat ini adalah bulan Muharram. Artinya apa? Anak yatim itu merupakan sebuah titipan kepada kita, kepada umat Nabi Muhammad SAW yang lain. Abu Bakar pun menerima, melanjutkan apa yang telah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Pada kisah yang ke-19 ini mengisahkan bagaimana sifat Nabi Muhammad yang welas asihnya luar biasa. Jadi Nabi Muhammad ini pernah keluar untuk sholat id, sementara anak-anak itu sedang bermain yang lain. Dan di tengah-tengah mereka ada seorang anak kecil yang duduk di pinggir sambil menangis, dan anak kecil itu mengenakan pakaian-pakaian yang sudah usang. Kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda kepada anak itu, wahai anak kecil, mengapa kamu menangis dan tidak bermain bersama anak-anak yang lain? Maka anak kecil itu menjawab, kata anak kecil itu, saat itu memang belum mengetahui bahwa yang di hadapannya itu adalah Nabi Muhammad SAW. Apa kata anak kecil itu? Tinggalkan saya sendirian, wahai pria dewasa. Sesungguhnya ayah saya telah meninggal dunia pada peperangan yang begitu, yang itu, gitu maksudnya. Meninggal itu dalam peperangan bersama Nabi Muhammad SAW. Kemudian ibu saya menikah dengan laki-laki yang lain. Lalu laki-laki yang lain itu yang menikahi ibunya, berarti ayah tirinya, memakan harta saya, dan saya dikeluarkan oleh suami ibu saya dari rumahnya. Dan saya tidak mempunyai makanan. Artinya kejadian seperti ini, ayah tiri mengeluarkan anak tirinya itu, mengusir, itu sudah terjadi di zaman Rasul. Dan tidak pula minuman. Jadi saya nggak punya makan, nggak punya makanan, nggak punya minuman, tidak punya pakaian, tidak punya rumah untuk berteduh. Maka tatkala Nabi Muhammad melihat anak-anak yang masih mempunyai ayah, kemudian sedang bermain, dan mereka mengenakan pakaian-pakaian yang bagus, maka semakin menjadi-jadi ini kesedihan Rasul. Dan ini merupakan sebuah musibah yang begitu besar bagi Nabi Muhammad. Maka karena hal itulah Nabi Muhammad itu menangis. Lalu Nabi Muhammad itu memegang tangan anaknya seraya bersabda beliau, relakah engkau jika saya menjadi ayahmu, dan Sayyidah Aisyah menjadi ibumu, Sayyidah Fatimah sebagai saudarimu, dan sahabat Ali sebagai pamanmu, dan Hasan dan Husain sebagai saudaramu. Ini cucunya Nabi. Lalu anak itu berkata, ya bagaimana mungkin saya tidak rela, wahai Rasul. Lalu Nabi membawa anak kecil itu ke rumah Nabi dan memakaikan pakaian yang terbaik, menghiasi anak kecil itu di rumahnya, kemudian memberikan makanan kepadanya dan membuatnya senang, dihibur oleh Nabi Muhammad. Kemudian anak kecil itu keluar dari rumah dalam keadaan tertawa, dari rumah Nabi Muhammad, ya, tertawa, dan ia pergi bermain bersama anak-anak yang lain. Nah, ketika mereka, anak-anak yang lain melihat ini, bertanya,
kamu sekarang begitu senang padahal kamu dulu itu selalu menangis. Apa yang membuat dirimu itu menjadi gembira? Lalu anak kecil itu berkata, dahulu saya kelaparan, saya sekarang kenyang. Dan dulu saya telanjang, lalu saya punya pakaian sekarang. Dan memang saya seorang yatim dulu. Lalu Rasulullah menjadikan saya sebagai anaknya dan Rasul sebagai ayahnya, Sayyidah Aisyah sebagai ibu saya, Sayyidah Fatimah menjadi saudara perempuan saya, dan Sayyidina Ali menjadi paman saya. Lalu anak-anak kecil itu berkata, andai saja ayah-ayah kami ini semuanya meninggal dunia pada peperangan itu. Artinya sama anak-anak yang lain itu kepingin menjadi anak angkat Nabi Muhammad SAW. Dan anak kecil tersebut terus-menerus tinggal bersama Nabi Muhammad hingga beliau wafat. Lalu setelah beliau wafat, anak kecil itu keluar rumah seraya menangis. Dan ia menaburkan pasir ke atas kepalanya dan mengatakan, sekarang saya menjadi seorang anak yatim kembali dan sekarang saya menjadi orang yang asing. Kemudian Sayyidina Abu Bakar ini menggabungkan anak kecil itu untuk tinggal bersama beliau Abu Bakar. Dan ini contoh bagi kita bagaimana rasanya Nabi Muhammad itu melihat anak yang yatim karena merasakan beliau itu juga bagaimana nasibnya seseorang yang menjadi yatim. Diangkat sebagai anaknya itu adalah sebuah titipan ya. Anak yatim itu kepada kita, maka alangkah baiknya pada bulan Muharram seperti ini yang memang dianjurkan untuk menyantuni anak yatim. Mudah-mudahan kita semua bisa melakukan apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan mendapatkan keberkahan dari anak yatim tersebut. Demikian kisah yang ke-19, mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.